Om Swastiastu, kami dari kelompok 5 mata kuliah Arsitek Lingkungan akan mempresentasikan materi tentang pengolahan sampah dan teknologi tepat guna. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Imade Jenana Yasa, Iputu Gede Laksmana Adisatya, Imade Mahardika, Naufal Gilang Ramadan, Igede Mas Giri, Hari Purnama Sidi, Ana Agung Gede Ngurah Agung Dirga Mahaningrat, I Kadek Kardioga, Ditya Sumantoro, Iwayan Sida Paksa Mahindu Suara. Dimulai dari saya, I Kadek Kardioga dengan NIM 202062122050 dengan materi lanskap arsitektur hemat energi. Lanskap arsitektur hemat energi adalah jenis lanskap yang dirancang untuk tujuan menghemat energi di era saat ini, di mana marak terjadi perubahan struktur lahan terbuka menjadi area terbangun. Arsitektur lanskap dituntut untuk lebih berkontribusi dalam membangun lingkungan permukiman dan perkotaan yang tetap ramah bagi ekosistem sekitarnya. Jika dikaji lebih dalam, maka aspek dari keilmuan arsitektur lanskap dapat menjadi ilmu terapan yang lebih spesifik lagi, terutama dalam aspek cakupan kawasannya. Contoh pengembangan dari ilmu arsitektur lanskap yaitu streetscape, yaitu lanskap pemandangan di sepanjang koridor jalan alami dengan jalur hijaunya. Contohnya adalah highway, median jalan, traffic island. Cityscape yaitu lanskap di kawasan kota yang didominasi oleh area terbangun. Rurarscape yaitu lanskap di daerah pedesaan di mana lanskap alami dan lanskap pertanian merupakan pemandangan yang dominan. Lanskap arsitektur hemat energi tidak lepas dari arsitektur hijau atau green arsitektur. Arsitektur hijau atau yang dikenal secara global dengan sebutan green arsitektur merupakan salah satu aliran arsitektur yang berfokus pada arsitektur yang ramah lingkungan. Materi berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ana Agung Gede Ngurah Agung Dirga Mahaningrat dengan NIM 202062122037. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Prinsip-prinsip arsitektur hemat energi. Yang pertama, pembangunan yang berkelanjutan diusahakan menggunakan kembali bangunan yang ada dan dengan pelestarian lingkungan sekitar. Tersedianya tempat tanah, taman di atas atap, penanaman pohon sekitar bangunan juga dianjurkan. Yang kedua, pelestarian air. Dilakukan dengan berbagai cara termasuk diantaranya pembersihan dan daur ulang air bekas serta pemasangan bangunan penampung air hujan. Selain itu, penggunaan dan persediaan air harus juga dipantau secara berkelanjutan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi energi. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya membuat layout dengan orientasi bangunan yang mampu beradaptasi dengan perubahan musim, terutama posisi matahari. Yang keempat, bahan bangunan terbarukan. Material terbaik untuk arsitektur hijau adalah usahakan menggunakan bahan daur ulang atau bisa juga dengan menggunakan bahan terbarukan sehingga membutuhkan sedikit energi untuk diproduksi. Yang kelima, kualitas lingkungan dan ruangan. Dalam ruangan diperhatikan hal-hal yang mempengaruhi bagaimana penggunaan merasa dalam sebuah ruangan itu. Hal ini seperti penilaian terhadap kenyamanan dalam sebuah ruangan yang meliputi ventilasi, pengendalian suhu, dan penggunaan bahan yang tidak mengeluarkan gas beracun. Arsitektur yang tema energi ini sangat dibutuhkan, mengingat kondisi alam dan lingkungan sekarang sedang tidak baik bagi kehidupan sekarang maupun kehidupan mendatang. Jadi peran arsitektur landscape hemat energi di sini sangat dibutuhkan, dari membuat ruang terbuka hijau di tengah perkotaan padat, merancang berbagai hal yang bisa meminimalisir penggunaan energi baik bagi lingkungan sekitar, tetapi menggunakan unsur estetika dan keindahan dalam merancang pembangunan yang hemat energi. Selanjutnya, sampah konstruksi dan saat membangun. Keberadaan limbah konstruksi memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan yang berada di sekitar proyek konstruksi. Limbah konstruksi didefinisikan sebagai bahan material yang sudah tidak digunakan yang dihasilkan dari proses konstruksi, perbaikan, perubahan atau barang apapun yang diproduksi dari proses, atau suatu ketidaksengajaan yang tidak dapat langsung dipergunakan
tempat tersebut tanpa adanya suatu pelakukan lagi. Bahkan limbah konstruksi yang berdampak pula pada pihak kontraktor sehingga mengalami kerugian dari material yang berlebih ataupun yang terbuang dan memerlukan biaya pengangkut untuk mengeluarkan limbah tersebut dari lokasi proyek sehingga biaya total proyek membengkak. Meminimalisir dampak negatif tersebut, lingkungan dan pihak kontraktor diakibatkan dari limbah konstruksi. Perlu adanya suatu pengelolaan limbah material. Berikut merupakan cara pengelolaan limbah yang baik. Yang pertama, reduction. Merupakan cara terbaik dan efisien dalam meminimalisir limbah yang dihasilkan. Secara tidak langsung, zat-zat berbahaya dan beracun akan berkurang sehingga biaya pengelolaan limbah beracun dan berbahaya berkurang. Yang kedua, reuse adalah pemindahan kegunaan suatu barang kegunaan lain. Merupakan cara yang baik setelah reduction karena meminimalisir dari proses pelaksanaannya dan energi yang digunakan dalam pekerjaan. Yang ketiga, recycling adalah pemproses ulang material lama menjadi material baru. Merupakan cara yang tidak menghasilkan barang baru tetapi menguntungkan dari segi ekonomi karena barang tersebut dapat dijual kembali. Yang keempat, landfilling adalah pilihan terakhir yang dapat dilakukan dalam pengelolaan limbah, yakni pembuangan ke tempat penampungan akhir. Landfilling dilakukan hanya bila alternatif lain sudah tidak dapat dilakukan. Dengan melakukan pengelolaan limbah konstruksi dengan baik, hasil selain turut serta dalam konservasi lingkungan serta mengurangi penggunaan sumber daya alam. Secara berlebihan dapat turut pula memberikan keuntungan secara materi secara kontraktor karena mengutamakan efisiensi dan mutu bahan material yang digunakan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Noval Gilang Ramadan, NIM 202062122029. Pembuatan material bekas dan daur ulang. Material yang bisa didaur ulang terdiri dari sampah kaca, plastik, kertas, logam, tekstil, dan barang elektronik. Meskipun mirip proses pembuatan kompos yang umumnya menggunakan sampah biomasa yang bisa didegradasi oleh alam, tidak dikategorikan sebagai proses daur ulang. Daur ulang lebih difokuskan kepada sampah yang tidak bisa didegradasi oleh alam secara alami demi pengurangan pengumpulan sampah, penyortiran pembersih, dan pemrosesan material baru untuk proses produksi. Manfaat produk daur ulang. Pemanfaatan kembali kertas bekas secara langsung untuk penggunaan lain merupakan upaya penghematan terhadap peningkatan kebutuhan kertas dari serat asli. Upaya guna ulang kertas bekas tersebut akan berdampak positif terhadap kemusnahan hutan di masa mendatang. Salah satu upaya daur ulang sampah kertas adalah memberi perlakuan terhadap kertas kardus bekas untuk dijadikan produk bahan pengemasan kembali dengan ukuran yang sama atau lebih kecil. Selain daur ulang kertas memiliki banyak manfaat sebenarnya. Sekaligus merecycle sampah organik RT menjadi kompos justru akan banyak mendatangkan manfaat di samping lingkungan jadi lebih bersih, juga sangat menguntungkan bagi Anda yang suka berkebun. Kompos dengan kata lain adalah nutrisi sekaligus starter bagi tanah untuk mengembalikan unsur hara secara alami. Jenis material dapat didaur ulang. Ada beberapa bahan material dapat didaur ulang beserta proses antara lain yaitu 1. Bahan bangunan. Material bangunan bekas yang telah dikumpulkan akan dihancurkan dengan menggunakan mesin penghancur dan kadang-kadang bersamaan dengan aspal, batu bata, tanah, dan batu. Baterai. Dalam hal ini, banyak variasi dari ukuran baterai membuat proses daur ulang bahan ini relatif sulit. 3. Barang elektronik.
Untuk barang elektronik yang populer seperti komputer dan telepon genggam pada umumnya tidak didaur ulang. Hal ini karena belum jelas penghitungan manfaat ekonominya. 4. Logam. Besi dan baja ialah jenis logam yang paling banyak didaur ulang di dunia. Logam termasuk salah satu yang termudah didaur ulang karena dapat dipisahkan dari sampahnya lainnya dengan magnet. 5. Kaca. Kaca yang didapat dari botol dan lain sebagainya dibersihkan terlebih dahulu dari bahan kontaminan, kemudian dilelehkan bersama dengan material kaca baru. 6. Kertas. Di dalam hal ini, kertas dapat didaur ulang dengan mencampurkan kertas bekas yang telah dijadikan full dengan material kertas baru. 7. Plastik. Untuk hal ini, plastik dapat didaur ulang sama halnya seperti mendaur ulang logam. Hanya saja terdapat berbagai jenis plastik di dunia ini. Untuk saat ini, berbagai produk plastik terdapat kode mengenai jenis plastik yang membentuk material tersebut sehingga mempermudah untuk mendaur ulang. Sekian dari saya, mewakili kelompok 5. Jika ada salah kata atau kurang kata-kata yang berkenan, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu.